Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akuntansi Transaksi Salam yang akan disampaikan oleh teman kami Nur Hayati. A. Pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang, pesanan atau muslam fi'ih. Sedangkan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau disebut dengan al-musallam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang dispesifikasi dan kuantitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari. Dalam akad salam, harga yang pesanan yang sudah disepakati tidak berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih melanjutkan atau dibatalkan. Apabila pembeli menerima sedangkan kualitasnya lebih rendah, maka pembeli akan mengakui adanya kerugian dan tidak boleh meminta pengurangan harga karena harga sudah disepakati dalam akad salam, tidak dapat diubah. Demikian juga kuantitas lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta penambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan. Karena kalau diakui sebagai keuntungan, dapat dipersamakan ada unsur riba atau kelebihan yang tidak ada iwad atau faktor pengimbang yang dibolehkan syariah. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dan jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dan untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Salam dapat dilakukan secara langsung atau pembeli dan penjual, dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak secara paralel, pembeli, penjual, dan pemasok. Yang disebut dengan salam paralel iaitu resiko yang muncul dari khusus ini adalah yang disebut sebagai salam paralel. Apabila pemasok tidak bisa mengirim barang, maka ia tidak dapat memenuhi permintaan pembeli. Sedangkan risiko lain yaitu barang yang dikirim oleh pemasok tidak sesuai dengan yang dipesan, maka pembeli sehingga perusahaan memiliki persediaan barang tersebut dan harus mencari pembeli lain yang berminat. Sedangkan ia tetap memiliki kewajiban pada pembeli dan pemasok. Bagian B, sumber hukum akad syariah. 1. Al-Quran. Yang terdapat artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, saya bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya. Ia lalu membaca ayat tersebut di atas, yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. C. Rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3 yaitu 1. Pelaku terdiri penjual. 2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan. 3. Ijab kabul, serah terima. Ketentuan syariah terdiri dari 1. Perilaku adalah cakap, hukum, dan balik. 2. Objek akad. Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam yaitu 1. Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. 2. Modal salam berbentuk uang tunai para ulama. 3. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Yang B yaitu ketentuan syariah barang salam, yaitu 1.
barang tersebut harus dapat dibedakan, didefinisikan, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas kualitasnya. 2. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi, takar, ditimbang. 3. Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. 4. Barang harus ada di tangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. 5. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi pasang dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan. 6. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiar atau memilih untuk menerima atau menolak. 7. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran. 8. Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerima. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Yang 9. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak. 10. Penjual kembali yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah. 11. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah, namun sebaiknya dijelaskan dengan akad. Apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang pembeli. 3. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha dan rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern dalam fatwanya, bahwa sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak dipandang merugikan kedua belah pihak, kesepakatan salam dapat dibatalkan. Pembatalan ini sangat mungkin terjadi pada saat pihak penjual gagal menghasilkan barang salam sesuai kriteria yang diinginkan pembeli. Yang D. Salam paralel. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan atau memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, ia tidak diperbolehkan. Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika pedagang dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjerumuskan kepada riba. Ketentuan melakukan salam paralel dengan syarat yang pertama, akad kedua terpisah dari akad pertama. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Yaitu berakhirnya akad salam. Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah: 1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. 2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. 3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih menolak untuk membatalkan akad. Poin F yaitu aplikasi dalam perbankan. Bai as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2 bulan sampai 6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti jagung, padi, dan cabai, dan lain sebagainya. Dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau investor. Dilakukan akad as-salam
kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Buy as salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk germen, pakai jadi, yang ukuran barang tersebut sudah dikenal bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu peningkatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja di rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. G. Manfaat buy as salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.